Shalom Opa Oma, sudah lama kita tidak bisa bertatap muka, berjumpa secara langsung karena pandemi. Tetapi kesempatan yang indah ini saya tetap bisa menyampaikan firman Tuhan secara daring, bisa lewat YouTube. Nah, hari ini saya ingin bicara dengan judul yang tua yang tetap berjiwa muda. Mengapa saya katakan seperti itu? Karena seperti saat kita bisa bertemu, saya melihat Opa dan Oma masih bisa memuji Tuhan, bahkan menari-nari di hadapan Tuhan, seperti halnya anak muda. Hari ini mari kita belajar dari pasangan suami istri yang sudah usia senja, yaitu Zakaria dan Elisabet, yang tercatat di Injil Lukas 1 ayat 5 sampai 25. Saya tidak akan bacakan semua, Opa Oma bisa baca di rumah. Dan hari ini mari kita belajar pakai jembatan keledai. Apa itu Opa dan Oma? Jembatan keledai adalah singkatan yang memudahkan kita untuk mengingat kembali. Salah satunya adalah misalnya kalau kita belajar tentang pelangi. Kita tentu tidak akan hafal, bukan? Tetapi ketika kita berkata mejiku hibiniu, kita bisa urutkan warna pelangi. Nah, hari ini kita belajar dari kata muda. M yang pertama, Zakaria dan Elisabet meskipun dikatakan berusia senja, berusia lanjut, tetapi mereka tetap rajin melayani di gereja. Dan yang luar biasa sebagai imam, dia harus melayani, menyalakan api di dalam bait Allah itu. Dan menurut zaman dulu, mereka tidak bisa begitu saja melayani karena dilakukan dengan sistem undian. Jadi mereka belum tentu bisa 6 bulan sekali, bahkan setahun sekali belum tentu bisa masuk ke bait Allah untuk melayani Tuhan. Tetapi di dalam Lukas 1 ayat 5 sampai 25 kita diberitahu bahwa Zakaria itu melayani di bait Allah, mendapat bagian. Nah, apa yang kita maksud dengan kata M tadi? Yaitu melayani. Jadi, apakah Oma dan Opa masih tetap bisa melayani? Meskipun mungkin secara fisik tidak lagi kuat, tidak lagi seperkasa dulu waktu muda. Ada seorang hamba Tuhan bernama Philip Yancey, dia seorang wartawan sekaligus juga penulis dan seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Suatu kali dia mengunjungi 2 oma yang sedang berbaring karena sakit. Ranjangnya bersisihan satu sama lain di rumah sakit. Ketika Philip Yancey berkunjung, maka oma yang satu berkata begini, saya sudah tua tetapi sakit-sakitan. Saya itu loh kok sakit-sakitan. Tetapi tetap. Nah, oma yang satunya malah berkata begini, kamu tidak boleh seperti itu. Kita itu loh meskipun sakit-sakitan tetapi tetap hidup. Dan oleh Philip Yancey mereka ditantang untuk melayani lewat doa. Dan kata yang kedua adalah U, yaitu U, usia atau umur. Usia atau umur itu hanya sebatas angka. Tetapi apakah kita tetap semangat atau tidak, itu tergantung dari Oma dan Opa. Oma dan Opa senantiasa tetap bersemangat saat melayani Tuhan, itu sudah cukup. Dan kata yang berikutnya adalah kata D, yaitu doa. Apa yang dilakukan oleh Zakaria? Kita tahu bahwa Zakaria dan Elisabet mereka mandul, tetapi mereka berdoa terus-menerus agar diberi keturunan. Dan karena doanya itulah akhirnya di usia senja, seperti Abraham dan Sarah, mereka diberkati seorang anak. Dan anak ini bernama Yohanes, anak yang luar biasa yang mempersiapkan jalan bagi Kristus. Dan yang berikutnya adalah kata A, yang terakhir. Apa yang perlu oma-oma lakukan, opa dan oma lakukan? Yaitu tetap antusias dimanapun Tuhan tempatkan. Seperti tadi oma yang satu merasa hidup kok terus sakit-sakitan, tetapi oma yang lain yang antusias berkata apa? Sakit-sakitan kok tetap hidup. Dan akhirnya justru dipanggil Tuhan boleh menjadi pendoa syafaat. Itu sebabnya saya berharap bahwa oma dan opa tetap antusias, yaitu kata yang terakhir, antusias untuk melayani Tuhan, jadi berkat bagi keluarga dan mempermuliakan nama Yesus. Tuhan Yesus